kalau kita makin meningkatkan kapasitas SDM kita dengan suatu kurikulum yang membuat mereka itu mampu menjadi pionir, inovatif, maka itu dilakukan. Maka investasi di bidang sumber daya manusia akan menjadi prioritas. Kita ini memiliki sebuah kapasitas terpendam, mempunyai kekuatan yang terpendam, tapi belum dibangkitkan. Jangan dipikir anak-anak kita ini kalah dengan negara lain, bangsa lain. Tidak, percaya itu. Saya sudah membandingkan dengan negara-negara lain. Tapi memang kita belum fokus ke sana, membenahi, memperbaiki. Harapan kita adalah Indonesia bukannya ngejar Amerika, ngejar Eropa, ngejar Cina atau India. Aspirasi kita adalah kita leapfrog mereka, kita ngelompatin mereka. Karena potensi melompat teknologi itu sangat besar. Di era ini hampir semua negara maju di dunia bersaing satu sama lain, membuat dan mengembangkan teknologi terbaru yang lebih canggih. Di waktu yang bersamaan, beberapa kelompok di Indonesia justru meremehkan anak-anak bangsa yang tidak terinspirasi dari negara maju untuk membuat dan mengembangkan teknologi yang bersaing. Padahal jika mereka menyisihkan sedikit waktu untuk menonton berita atau mencari informasi di internet, ada banyak teknologi buatan Indonesia yang tidak kalah canggih dari negara-negara maju. Bahkan teknologi yang dibuat oleh orang Indonesia justru diakui dunia dan masih digunakan hingga sekarang. Apa saja teknologi buatan Indonesia yang membanggakan itu? 1. Fast Fourier Modulation atau FFT. Di akhir tahun 2014 lalu, viral sebuah berita yang menyatakan bahwa penemu jaringan 4G merupakan orang asli Indonesia. Tapi faktanya tidak ada satu orang pun yang menemukan teknologi jaringan 4G, melainkan para peneliti yang saling menyepakati apakah sistem atau teknik tersebut akan dipakai dalam sebuah standar atau tidak. Salah satu penemu dan peneliti jaringan tersebut benar orang Indonesia, adalah Khairul Anwar yang menemukan dan mematenkan teknologi yang menggunakan konsep 2FFT atau Fast Fourier Modulation yang dipakai pada SCDFMA atau Single Carrier Frequency Division Multiple Access dalam proses uplink 4G LTE. Teknologi FFT ini dapat digunakan dalam jaringan 4G yang berfungsi untuk mendukung bandwidth transmisi standar LTE. Singkatnya, teknik ini bekerja untuk menerima data, kontrol sinyal, dan mengeluarkan data streaming. 2. Pesawat Gatot Kaca N250. Pesawat N250 adalah pesawat sipil yang merupakan karya dari mantan Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie bersama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di tahun 1990-an. B.J. Habibie merupakan sosok yang membuat dan merancang prototipe pesawat N250 dengan harapan pesawat itu dapat terbang dan menghubungkan setiap daerah kepulauan di Indonesia. Nama pesawat N250 Gatot Kaca sendiri memiliki makna tersendiri. Huruf N yang berarti Nusantara, angka 250 berarti 2 mesin dan 50 kapasitas penumpang. Sedangkan nama Gatot Kaca merupakan nama pemberian dari Presiden kedua Soeharto. Spesifikasi pesawat ini menggunakan mesin dual turboprop 2439 kW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling. Untuk performa pesawat ini dapat terbang dalam kecepatan maksimum hingga 610 km per jam, menjelajah di ketinggian 25.000 kaki dan jarak tempuh mencapai 2.040 km. Sekarang pesawat N250 Gatot Kaca berada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta dan ditetapkan sebagai bagian kompleks aset negara yang bersejarah. 3. Pondasi Cakar Ayam. Pondasi Cakar Ayam pertama ditemukan oleh Profesor Insinyur Sediatmo di RHJ di tahun 1961 saat beliau mendapatkan tugas untuk mendirikan 7 menara tegangan listrik di daerah rawa-rawa Ancol. 2 dari 7 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Namun, karena keterbatasan waktu, akhirnya Profesor Sediatmo mulai mencari cara untuk mendirikan menara di area tanah yang lembek. Akhirnya terciptalah metode pondasi cakar ayam yang menciptakan pelat yang lebih kaku dan tahan terhadap beban.
Konstruksi pondasi cakar ayam ini akhirnya mulai banyak diterapkan di berbagai proyek pembangunan. Salah satunya seperti Jalan Tol Palembang Indralaya, runway di Bandara Soekarno-Hatta, jalan akses Pluit Cikarang, dan masih banyak lainnya. Hebatnya, pondasi cakar ayam ini telah diakui 40 negara di dunia, di antaranya adalah Inggris, Jerman, Jepang, Denmark, dan Singapura. 4. Teknologi Sosro Bahu. Teknologi Sosro Bahu merupakan salah satu karya yang ditemukan oleh Insinyur Cokordana Sukawati. Teknologi ini terinspirasi dari hidrolik mobil. Saat dongkrak yang digunakan untuk mengangkat mobil ternyata dapat membuat badan mobil berputar karena sumbu batangnya. Akhirnya Insinyur Cokorda berhasil menyempurnakan rancangannya yang dinamai landasan putar bebas hambatan atau LBPH. Bentuknya menyerupai dua piringan besi bergaris tengah 80 cm yang saling menanggung. Tebal piringnya mencapai 5 cm, namun piring dan besi tersebut dapat menahan beban hingga 625 ton. Di awal November tahun 1989, Presiden Soeharto turut ikut menyaksikan uji coba LBPH dan memberikan nama teknologi Sosro Bahu yang diambil dari sisipan cerita Mahabharata. Bahkan, temuan ini juga digunakan oleh insinyur Amerika Serikat untuk membangun jembatan di Seattle. Penemuan ini akhirnya mendunia dan memperoleh hak paten dari pemerintah Jepang, Malaysia, hingga Filipina. Hingga saat ini penemuan teknologi masih terus dikembangkan. Secara teoritis, Sosro Bahu mampu menghasilkan kekuatan hingga 100 tahun lamanya. Pantas jika saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa was-was dengan kekuatan Indonesia. Sejumlah program besar Indonesia diakui oleh dunia. Bahkan, Indonesia menjadi role model dunia khususnya untuk industri pertambangan. Hal ini ketika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi di dalam negeri. Negara-negara Afrika misalnya, melalui lembaga dunia Carnegie Endowment for International Peace, mengundang Menteri Perdagangan atau Mendak Republik Indonesia periode 2020-2022 Muhammad Lutfi sebagai pembicara dalam pertemuan dunia yang berlangsung di The Westin Cape Town, Afrika Selatan pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang memaksimalkan manfaat dari pembaruan kepentingan global pada mineral strategis atau kritis di Afrika. Afrika menganggap Indonesia sebagai role model bagi proyek hilirisasi untuk negara-negara berkembang penghasil tambang di dunia. Sama halnya dengan Indonesia, Afrika merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, terutama tambang. Negara Afrika ingin mencontoh kisah Indonesia yang mampu melakukan hilirisasi tambangnya, terutama nikel dan emas, hingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Di era Jokowi, hilirisasi tambang yang dilakukan Indonesia mendapat manfaat 43,9 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Untuk itulah Afrika ingin mencontoh Indonesia yang dinilai berhasil memberi nilai tambah maksimal lewat hilirisasi tambang. Selain negara-negara Afrika, Papua Nugini juga berminat mencontoh hilirisasi. Mereka bahkan sampai mengirim tim untuk mempelajari langkah hilirisasi yang dilakukan di Indonesia. Dengan menjadi role model, investasi yang datang tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, akan tetapi ketika dukungan infrastruktur juga telah disiapkan secara baik. Indonesia selama ini bukan hanya kaya akan sumber daya mineral yang melimpah, namun Indonesia juga telah mengembangkan paket kebijakan yang ramah bagi investasi. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia untuk mineral kritis dan strategis, dan telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Bahkan Indonesia bisa menjadi penentu harga nikel kritis dan strategis dunia, seperti nikel, timah, hingga batu bara. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi dan cadangan besar dalam pengelolaan mineral strategis dan kritis dunia. Sebagaimana diketahui, dunia saat ini tengah berlomba-lomba mencari sumber mineral kritis seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, hingga logam tanah jarang atau LTJ. Ini mengingat terdapat manfaat luar biasa dari komoditas mineral kritis, sehingga sejumlah negara pun turut mengincarnya. Asal tahu saja saat ini mineral kritis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, terutama di era serba canggih dan berteknologi tinggi.
Misalnya dijadikan sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB. Cadangan nikel Indonesia sendiri diketahui mencakup 60% dunia, yang mana menjadi penentu industri kendaraan listrik dunia. Selain itu, produk turunan nikel yang dipakai seperti kopal juga berperan penting dalam rantai pasok dunia. Apalagi Indonesia memiliki cadangan bauksit dan aluminium yang signifikan yang berperan penting pada industri kendaraan listrik di masa depan. Indonesia juga menjadi pemain top 3 mineral kritis dunia seperti timah. Hal ini pun membuat kemampuan Indonesia berpengaruh dalam alokasi supply chain yang sangat besar. Indonesia bahkan bisa menjadi price setter jika bisa mengkalibrasi supply dan demand dengan menggandeng China dan Peru. Aspek lainnya yang membuat negara lain ingin mencontoh Indonesia adalah soal ikhtiar pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang diciptakan oleh negara barat. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menggenjot program hilirisasi nikel di dalam negeri tak pernah runtuh. Sekalipun program hilirisasi nikel Indonesia mendapat cibiran di dalam negeri sendiri dan dijegal oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat. Hingga saat ini nikel Indonesia masih mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari mereka. Misalnya saja Amerika Serikat yang menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act. Sehingga nikel Indonesia tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut lantaran berhubungan dengan Cina atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan Cina. Hilirisasi sudah terbukti menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Untuk itulah mendukung pembangunan industri hilir pertambangan, sama artinya dengan mendukung sumber daya alam Indonesia untuk sebanyak-banyaknya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia turut berhasil menularkan semangat mendatangkan nilai tambah dengan hilirisasi kepada negara-negara berkembang lainnya.